Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sesuai judul video, kita akan membahas materi tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia dapat didefinisikan sebagai ukuran kelembaman suatu benda yang berotasi atau ukuran kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaan rotasinya. Secara matematis, momen inersia dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, m adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan r adalah jarak partikel dari poros dengan satuan meter. Momen inersia dapat ditinjau menjadi dua. Pertama, momen inersia banyak partikel yang dapat dicari dengan persamaan I sama dengan sigma mr kuadrat sama dengan m1 dikali r1 kuadrat plus m2 dikali r2 kuadrat plus m3 dikali r3 kuadrat dan seterusnya. Jika ada 5 partikel, artinya kita harus mencari momen inersia kelima partikel tersebut, kemudian kita jumlahkan untuk mencari momen inersia total. Yang kedua, momen inersia benda tegar. Momen inersia benda tegar dapat dicari dengan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Namun, pada materi di SMA, kita tidak akan menggunakan integral untuk mendapatkan momen inersia. Kita menggunakan momen inersia dari benda-benda tegar yang sudah umum dikenal dan sudah diketahui momen inersianya melalui proses integrasi menggunakan persamaan ini. Momen inersia dari berbagai benda yang umum dikenal diantaranya ada batang silinder dengan poros melalui pusat, momen inersianya sama dengan setengah ml kuadrat, kemudian batang silinder dengan poros melalui ujung, dengan momen inersia 1/3 ml kuadrat. Nah, perlu diperhatikan, jika porosnya berubah, maka besar momen inersianya juga akan berubah. Kemudian, plat segi 4 poros melalui pusat, momen inersianya setengah m dikali a kuadrat plus b kuadrat, dan seterusnya. Nilai-nilai momen inersia yang ada pada gambar ini diperoleh melalui persamaan integral yang sebelumnya. Contoh soal. Terdapat 3 partikel massa sama, yaitu 2 kg, dihubungkan dengan batang ringan, massa diabaikan seperti gambar di samping. Tentukanlah momen inersia sistem massa berikut apabila diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 3 partikel, yaitu partikel A, partikel B, dan partikel C. Ketiganya dihubungkan dengan batang ringan. Kemudian sistem partikel ini diputar terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y secara bergantian. Kemudian kita cari momen inersianya. Pertama, kita cari momen inersia ketika sistem partikel diputar terhadap sumbu X. Menggunakan persamaan momen inersia banyak partikel, yaitu I sama dengan MA dikali RA kuadrat plus MB dikali RB kuadrat plus MC dikali RC kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. MA-nya 2, kemudian RA-nya jarak dari partikel A ke sumbu X. Nilainya sama dengan jarak dari titik pusat ke sumbu Y positif, yaitu 2. Maka di sini kita masukkan 2. Kemudian MB-nya sama 2 kg, RB-nya jarak dari partikel B ke sumbu X. Juga sama dengan jarak dari titik pusat ke sumbu Y positif, yaitu 2. Maka kita tulis di sini 2. Kemudian MC 2 kg dikali RC, jarak partikel C ke sumbu X. Nah, jarak dari C ke sumbu X itu sama dengan jarak dari titik pusat ke sumbu Y negatif, yaitu min 1. Kita tulis di sini min 1. Nah, kita tinggal hitung I sama dengan 8 plus 8 plus 2. Diperoleh I sama dengan 18 kg meter kuadrat. Kemudian
Sistem partikel diputar terhadap sumbu Y menggunakan persamaan yang sama, hanya saja yang berbeda R-nya. Nanti R-nya ini kita cari dari partikel ke sumbu Y. Jadi acuannya sekarang sumbu Y. Pertama RA. RA berarti jarak dari partikel A ke sumbu Y. Nah, ini besarnya sama dengan jarak dari titik pusat ke sumbu Y negatif, yaitu 2 atau min 2. Di sini kita tulis min 2. Nah, sebenarnya mau ditulis min 2 ataupun 2 itu sama, karena nanti juga hasil akhirnya dikuadratkan. Maka nanti diperoleh nilainya positif. Kemudian RB. RB jarak dari partikel B ke sumbu Y. Nah, ini besarnya sama dengan jarak dari titik pusat ke X positif, sumbu X positif, yaitu 4. Maka di sini kita tulis RW-nya 4, kemudian RC juga sama 4. Nah, tinggal kita hitung I sama dengan 8 plus 32 plus 32. Diperoleh I-nya sama dengan 72 kg meter kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika diputar terhadap sumbu X, nilai momen inersianya lebih kecil daripada ketika diputar terhadap sumbu Y. Artinya, ketika diputar terhadap sumbu X, ini lebih mudah, sistem partikel lebih mudah untuk diputar dibandingkan ketika diputar terhadap sumbu Y, yang momen inersianya lebih besar. Selanjutnya, teorema sumbu sejajar. Teorema ini menjelaskan tentang momen inersia suatu benda tegar yang porosnya bergeser dari titik pusat masanya. Misalnya bergeser sejauh D. Jika poros bergeser sejauh D dari pusat massa, maka momen inersianya menjadi I sama dengan IPM plus M dikali D kuadrat, di mana I adalah momen inersia setelah poros digeser, sedangkan IPM adalah momen inersia di pusat massa, dan D adalah pergeseran poros dari pusat massa. Contoh soal. Sebuah batang silinder seperti ditunjukkan pada gambar mempunyai panjang L dan massa M, serta O adalah titik pusat batang. Tentukanlah momen inersia batang jika diputar di titik P. Nah, yang ditanya momen inersia ketika porosnya di titik P. Menggunakan teorema sumbu sejajar dengan persamaan I sama dengan IPM plus MD kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. IPM atau momen inersia dengan poros di pusat massa itu dapat kita cari dengan 1/12 ml kuadrat berdasarkan nilai di tabel yang tadi. Kemudian ditambah M dikali D. D ini pergeseran dari pusat massa ke poros yang baru, yaitu 1/4 L dikuadratkan. Tinggal dihitung, I sama dengan 1/12 ml kuadrat plus 1/16 ml kuadrat. Diperoleh momen inersianya, tinggal kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita samakan menjadi 48, berarti yang 12 dikali 4, di atasnya juga dikali 4. Kemudian yang 16 dikali 3, berarti atasnya juga dikali 3. Diperoleh hasil akhirnya 7/48 ml kuadrat. Kaitan torsi dengan percepatan sudut. Torsi dapat dihubungkan dengan percepatan sudut menggunakan persamaan tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau ini merupakan torsi, I adalah momen inersia, dan alfa merupakan percepatan sudut. Nah, persamaan ini analog dengan persamaan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Artinya, F di gerak translasi sama dengan tau pada gerak rotasi. Dan I pada gerak rotasi sama dengan, atau dapat dianalogikan sama dengan M pada gerak translasi. Kemudian alfa, percepatan sudut pada gerak rotasi, dapat dianalogikan sama dengan
percepatan linear pada gerak translasi. Langsung ke contoh soal. Sebuah roda berbentuk silinder pejal memiliki massa 30 kg dan jari-jari 20 cm. Tentukan percepatan roda saat ditarik dengan gaya 20 Newton. Penyelesaian menggunakan persamaan torsi dengan percepatan sudut, yaitu tau sama dengan I kali alfa. Tau dapat diturunkan menjadi F kali R, persamaan sebelumnya, sama dengan I-nya karena dia berbentuk silinder pejal dapat dicari menggunakan setengah mr kuadrat dikali alfa. Kemudian alfa dapat kita peroleh dari A per R. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah muncul besaran yang kita cari, yaitu percepatan linear. Di sini ditanya percepatannya aja ya. Kalau percepatannya aja, percepatan berarti di sini yang dimaksud adalah percepatan linear. Kecuali kalau di sini ditulis percepatan sudut, artinya yang dicari adalah alfa. Nah, selanjutnya R-nya dapat kita coret, tersisa F sama dengan setengah M dikali A. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya yang ada dalam soal. F20 sama dengan setengah M-nya 30 dikali A. Maka diperoleh A sama dengan 4/3 meter per second kuadrat. Contoh soal selanjutnya. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R bergerak menggelinding pada suatu bidang miring kasar dengan kemiringan alfa terhadap bidang horizontal. Tentukan percepatan silinder pejal saat menuruni bidang miring. Benda menggelinding mengalami gerak rotasi, yaitu gerak berputar silinder pejal terhadap porosnya, dan gerak translasi, yaitu gerak menuruni bidang. Pertama-tama, kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama ada gaya berat silinder pejal. Nah, kemudian kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini sejajar dengan permukaan bidang, sedangkan sumbu Y yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, Wx ini dapat kita cari dengan persamaan W sin alfa, sedangkan Wy dapat kita cari dengan persamaan W cos alfa. Kemudian terdapat juga gaya gesek, karena permukaannya berupa bidang kasar. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian kita tinjau cara terpisah gerak rotasi dan gerak translasinya. Pertama, gerak rotasi silinder pejal. Menggunakan persamaan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Kemudian tau ini dapat kita cari melalui F dikali R. Kenapa di sini menggunakan gaya gesek? Karena ketika silinder pejal ini berputar, yang berpengaruh di sini atau yang menyebabkan silinder pejal ini berputar adalah gaya gesek. Makanya di sini kita tuliskan gaya gesek dikali R sama dengan I dikali alfa. Kemudian momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat dan alfa dapat kita ganti dengan A per R atau percepatan linear dibagi jari-jari silinder. Nah, ini bisa kita coret R-nya kita coret, lalu tersisa F ges sama dengan setengah M dikali A. Selanjutnya gerak translasi. Silinder pejal bergerak translasi sepanjang bidang miring sehingga berlaku persamaan hukum 2 Newton, yaitu setengah F dikali MA. Apa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda? Nah, karena bendanya bergerak dalam sumbu X, maka yang kita gunakan adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, di sini ada Wx dan gaya gesek. Karena Wx yang searah dengan arah gerak benda, maka di sini Wx-nya positif dan gaya geseknya negatif. Nah, Wx dapat kita peroleh melalui W dikali sin alfa. Lalu W ini dapat kita turunkan menjadi M dikali G, dan gaya gesek
kita peroleh dari persamaan sebelumnya, tinggal kita masukkan ke sini. Setengah M dikali A sama dengan MA. Lalu kita hitung MG sin alfa sama dengan, ini kita pindah ruas menjadi MA plus setengah MA. Hasilnya 3/2 MA. Lalu A sama dengan 2/3 G sin alfa. Inilah jawabannya. Selanjutnya contoh soal. Seutas tali menghubungkan beban MA sama dengan 1 kg dan MB 2 kg melalui sebuah katrol tetap yang terpasang pada ujung meja. Anggap permukaan meja kasar dengan koefisien gesek mu k sama dengan 0,5. Mula-mula kedua beban ditahan di posisinya, kemudian dilepaskan sehingga MB dipercepat ke bawah dan MA dipercepat ke kanan. Jika katrol berupa silinder pejal bermassa 4 kg, tentukanlah percepatan benda. Nah, berarti gerak bendanya ke arah bawah. MA-nya ke kanan, kemudian MB-nya ke bawah. Penyelesaian. Nah, kita akan meninjau sistem ini melalui 3 benda yang cara terpisah kita tinjau. Pertama ada MA, benda A, kemudian ada benda B, dan ada katrol. Kemudian kita tentukan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama ada tegangan tali. Tegangan tali di sini berbeda dengan tegangan tali yang di bawah sini. Maka kita tulis di sini TA, di sini TB. Kemudian ada gaya gesek karena permukaannya kasar. Ada WA, berat benda A, kemudian ada gaya normal yang besarnya sama dengan WA, lalu juga ada WB, gaya berat benda B. Nah, kita tulis ulang yang diketahuinya. MA sama dengan 1 kg, MB sama dengan 2 kg, dan M massa katrol M besar sama dengan 4 kg. Mu K sama dengan 0,5 dan I-nya setengah MR kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan sistem. Kita tinjau dulu benda A. Karena benda A bergerak pada sumbu X, maka kita hanya akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Di sini kita tulis dulu sigma Fx sama dengan MA dikali A. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ada TA, kemudian ada Fgas. Karena yang searah dengan arah gerak sistem adalah TA, maka TA-nya positif. Sedangkan karena Fgasnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka di sini kita tulis negatif. Nah, kemudian gaya gesek kita dapat peroleh melalui persamaan mu k dikali N, di mana N ini bisa kita peroleh dari M dikali G. Karena besar N ini sama dengan besar WA, maka di sini bisa kita tulis MA dikali G. Nah, diperoleh TA sama dengan MA dikali A plus mu K dikali MA dikali G. Lalu benda B. Karena benda B bergerak di sumbu Y, maka kita hanya akan meninjau gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah WB dan TB. Karena WB yang searah dengan arah gerak benda, maka di sini positif dan TB-nya negatif. WB dapat kita peroleh dari MB dikali G. Kemudian kita peroleh TB sama dengan MB dikali G dikurang MB dikali A. Ini yang negatif kita pindahkan ke ruas sebelahnya, kemudian yang MB kali A-nya kita pindahkan sehingga di sini nanti hasilnya negatif MB kali A-nya. Lalu katrol. Karena katrol bergerak rotasi, maka kita menggunakan persamaan torsi, yaitu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada katrol adalah TA dan TB. Kita ingat bahwa rumus torsi adalah F dikali R, maka dapat kita tulis TB dikali R dikurang TA dikali R. Kenapa TB yang positif? Karena arah gerak bendanya searah dengan TB.
Nah, kemudian I-nya adalah silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat dikali A per R. Lalu di sini R-nya bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah TB dikurang TA sama dengan setengah MA. Nah, TB yang tadi kita temukan atau yang kita peroleh dan TA-nya juga kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kita peroleh MB dikali G dikurang MA dikali A dikurang dalam kurung MA dikali A plus mu K dikali MA dikali G sama dengan setengah M dikali A. Dapat kita tuliskan seperti ini, sehingga kita peroleh A sama dengan dalam kurung MB dikurang mu K dikali MA tutup kurung dikali G per setengah kali M plus M kali A plus MA plus MB. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dalam soal. MB-nya 2, kemudian mu K-nya 0,5, MA-nya 1, dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Kemudian massa katrolnya 4, massa benda A-nya 1 plus massa benda B 2. 2 dikurang 0,5 dikali 1 dikali 10 diperoleh 15. Kemudian per 5. Sehingga hasil akhirnya A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Latihan soal. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini. Caranya, prosesnya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kunci jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut. A sama dengan M2 min M1 per M2 plus M1 plus setengah M. Nah, coba kalian cari bagaimana caranya sehingga diperoleh persamaan ini. Sekian materi momen inersia. Video selanjutnya kita akan membahas tentang momentum sudut. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.